sudah kesempatan kali saya akan berbagi pengalaman ya ketika saya dan keluarga saya itu naik kapal Dharma Kencana 5 dari Balikpapan menuju Surabaya. Oke, Dharma Kencana 5 ini adalah yang terbaru ya, seri terbaru dari Dharma Lautan untuk jurusan Balikpapan Surabaya atau sebaliknya. Sebelumnya saya sudah pernah naik Dharma Ferry 7 ya. Dharma Ferry 5 belum, insya Allah nanti bakalan naik. Ini adalah yang Dharma Kencana 5 yang baru beroperasi itu sekitar bulan Maret ketika Ramadan kemarin ya. Jadi ini adalah pengalaman saya yang cukup berharga ya untuk naik kapal ini. Nah, tiket kelas ini tuh sangat susah sekali ya, terutama kelas VIP, kelas 1, kelas 2 itu sangat susah sekali didapatkan via online maupun offline ketika peak season ya, atau musim lebaran, musim liburan dan hari-hari besar lainnya. Dan kalian kalau ingin mendapatkan harus ekstra keras ya, kalian harus war tiket ya, war tiket. Jadi nggak hanya konser, tapi untuk tiket DLU sendiri kalian harus war tiket ya. Cara yang saya lakukan adalah saya tuh monitoring, lihat terus jadwal dari DLU ya, di web atau di aplikasi DLU itu bisa kita lihat 3 minggu sebelum hari keberangkatan kita. Ingat ya, sekitar 3 minggu hari keberangkatan kita itu kadang-kadang sudah rilis. Nah, kisaran 3 minggu dari hari H kalian harus sering monitor ya. Nah, siapa tahu untuk jadwalnya itu keluar ya. Keluarnya secara histori yang saya tahu dulu itu antara subuh sampai pagi itu ya. Terus kemudian yang terakhir kemarin itu siang. Jadi random. Saya tanya dia pusat, orang kontaknya pun dia tidak tahu karena jadwalnya itu random, untung-untungan ya. Nah, jadi tips-tipsnya yang pertama, kalau kalian jauh dari konter, misalnya di luar daerah yang jauh dari konter DLU, kalian harus sering ngecek web dlu.co.id ataupun aplikasi di Android ya. Kalau kalian harus monitor sesering mungkin. Nah, kenapa? Ketika nanti tiket tersebut muncul atau rilis, kalian langsung bisa mengordernya atau langsung pesan tiketnya. Dan kenapa VIP kelas 1 itu sulit ya? Itu karena jumlahnya terbatas teman-teman ya. Setahu saya untuk Kencana 5 ini hanya ada 2 kamar VIP ya, mohon maaf kalau salah ya. Kemudian kelas 1-nya itu ya mungkin di bawah 10 ya. Jadi direbutin orang banyak ya, itu susahnya di situ ya. Kemudian untuk kelas 2-nya itu cukup banyak, kelas 2-nya itu cukup banyak, dan kelas 3-nya itu banyak lagi. Dan untuk kuotanya itu bisa dilihat di web DLU ya. Untuk harga tiketnya sendiri untuk VIP sekitar 800 sekian kalau tarif normal. Kalau kelas 1 700 sekian, saya dapatnya 710 ya. Dewasa anak-anak tinggal kurangin 100. Kemudian kelas 2 di bawahnya, kelas 3 di bawahnya. Selebihnya yang mudah didapat itu kelas ekonomi, baik kelas tidur, kemudian ekonomi tidur, ekonomi duduk, kemudian ekonomi non-seat atau lesehan yang nyari tempat sembarang ya, random aja, entah di mobil, entah di orang-orang, itu mereka pakai ekonomi non-seat ya. Ketika masuk kalian di standar kelas, ketika check-in kalian akan diberi gelang ya, menandakan kalian di kelas berapa. Nanti silakan ke lobby itu. Oke, kemudian yang cara kedua teman-teman ya, kalau rumahnya dekat dengan counter DLU, maka sering-seringlah cek ke sana sesuai jadwal. Biasanya pesan tiket offline itu untuk tiket kelas itu lebih mudah daripada online ya. Kemudian yang ketiga booking ya, booking ke counternya. Misalnya teman-teman kenal sama counternya itu, ya minta tolong aja. Tolong kalau sudah keluar tiketnya tolong kabarin saya. Nah, itu ada beberapa tips ya, tips untuk mendapatkan tiket kelas yang sangat susah sekali. Oh ya, yang terakhir itu kalian bisa upgrade di kapal ketika di lobby, di pusat informasi di atas kapal. Namun itu kemungkinan kecil ketika masa liburan atau ketika masa rame peak season itu, karena kalian nggak tahu berarti berapa banyak orang yang duluan masuk yang memperebutkan tiket kelas atau upgrade kelas di lobby atau pusat informasi di kapal DLU. Jadi ya untung-untungan ya teman-teman, paling nggak kita sudah punya usaha, sudah ikhtiar. Untuk masalah dapat nggak dapatnya ya kita serahkan kepada yang maha kuasa ya. Yang jelas kita sudah berikhtiar. Nah, contohnya ini ketika saya pesan web itu masih tersedia VIP kelas 1 ya. Ini tiket baru rilis ya, mungkin beberapa jam kemudian sudah habis. Ini buktinya masih bisa ya untuk kelas VIP itu didapatkan secara online. Kelas 1, kelas 2, kelas 3 dan itu masih bisa didapatkan secara online ini ya, karena banyak yang mengira itu orang-orang ya, kayaknya ini permainan orang dalam ini ya, ketika tiket kamar itu sudah dicari. Itu perkiraannya saya mungkin dan orang-orang yang lain seperti itu, karena sangat susahnya tiket kelas. Dan saat ini alhamdulillah saya di kelas 1 Dharma Kencana 5. Untuk fasilitasnya alhamdulillah ya,
ya cukup baik ya. Jadi untuk pintunya sendiri itu pakainya pakai kunci kartu ya, sudah elektronik card ya, bukan pakai kunci yang manual itu. Kemudian ketika kita masuk sudah ada di situ lemari pakaian, kemudian jaket pelampung, kemudian ada kamar mandi. Sayang nggak ada bathtubnya, hanya berupa wastafel ataupun kemudian WC duduk teman-teman. Nah, WC duduk ini semua berbahasa Jepang ya untuk instrumennya dia. Kemudian ada juga cermin ya, di kelas 1 ada juga cermin yang panjang untuk kita bercermin. Kemudian ada 4 kasur ya yang bertingkat ya, 2 di kanan 2 di kiri. Untuk lebarnya, untuk dimensinya kira-kira, karena saya nggak bawa meteran, kira-kira 2 meter kali 1,2 meter itu kira-kira teman-teman ya. Jadi cukup ya untuk 4 orang. Kalau misalnya 6 orang pun cukup teman-teman ya, karena masih ada ruang tamu atau ya ruang berkumpul lah ya. Di situ ada meja, kemudian ada AC-nya, kemudian ada TV-nya. Nih TV-nya ya, TV-nya smart TV teman-teman ya, bisa connect ke internet ya, ke Android juga bisa. Nih ada PS juga teman-teman, tapi PS-nya bawa sendiri. Nah, jadi persiapkan semua ya, biar kalian di kapal itu nggak bosan. Kalian nggak bosan di kapal ya, bisa bawa PS atau bisa Nintendo dan lain-lain ya. Nah, kemudian sudah ada colokan listrik. Colokan listriknya ini sudah support untuk colokan Indonesia. Ada juga yang support Jepang ya, karena dia lebih kecil. Kemudian jangan lupa bawa extension kabel teman-teman. Jangan lupa juga bawa pemanas ya. Terus kemudian bawa power bank dan lain-lain lah. Kemudian untuk mejanya, untuk meja TV-nya cukup luas ya. Meja TV-nya itu bisa digunakan untuk menyimpan barang-barang, tas dan lain-lain. Kemudian juga ada meja 1 ya untuk makan bersama, dan dapat makan ya, makan siang, makan malam kalau nggak salah itu. Ini kebetulan belum waktunya, jadi kami belum dapat makan siang. Kemudian enaknya di Dharma Kencana 5 ini lebih bersih karena baru, kapal baru. Kemudian ya fasilitasnya mantap lah fasilitasnya. Jadi air panas, kemudian kayak kantin itu, kayak restoran tuh ada, harganya pun terbilang murah teman-teman ya. Pop mie, air panas tuh gratis, pop mie itu 10.000. Terus dan lain-lain, kopi-kopi itu sudah ada, peralatan mandi pun juga ada teman-teman. Nah itu. Kemudian untuk waktu jarak tempuhnya itu sekitar 30 jam ya. Jadi check-innya itu di malam hari, start jam 9 malam. Kemudian saya naik jam berapa ya? Jam 11, kemudian tidur dulu di kapal, kemudian sekitar jam 7 baru kapalnya OTW ya, berangkat ya. Nanti estimasi sampai di Surabaya itu kisaran jam 12 siang. Itu belum sandarnya lagi, biasanya nunggu ngantri ya sekitar 4 jam, bisa-bisa sekitar habis asar baru bisa turun. Nah itu estimasinya. Nah itu saya teman-temannya, saya berbagi cerita ketika naik Dharma Kencana 5 ya, semoga bermanfaat ya. Kalau ada yang ditanyakan silakan monggo, kalau bisa saya jawab saya jawab. Demikian, terima kasih, mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.